Halo teman-teman dan para dewan juri yang saya hormati, apa kabarnya nih? Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desya Wilana. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Pantai Bagu yang ditulis oleh Rika Julaiha. Baiklah, saya akan memulai ceritanya. Kalian simak baik-baik, oke? Kisah ini bermula di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh satu raja bernama Raja Sadu. Raja yang bijaksana. Ia memiliki seorang putri tunggal yang cantik dan pemberani bernama Putrasih. Sejak kecil, Putrasih memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar tembok istana. Namun, Raja Sadu selalu melarangnya masuk ke sana. Alasannya bukan sekedar kekhawatiran biasa. Di dalam hutan tersebut tinggallah seorang penyihir jahat yang sangat membenci keindahan dan suara merdu. Penyihir itulah yang bertanggung jawab atas sakit dan wafatnya sang permaisuri, ibu dari Putrasih. Raja Sadu bersikeras melindungi putri satu-satunya agar tidak mengalami nasib yang sama. Saat Putrasih berusia 11 tahun, ia meminta izin ayahnya untuk memasuki hutan tersebut. Raja Sadu dengan suara lembut namun tegas memberikan syarat wasit baru boleh memasuki hutan tersebut saat usianya genap 16 tahun, dan itu pun harus dengan pengawalan ketat. Selama masa perhatian tersebut, Putrasih tumbuh menjadi seorang gadis yang penurut, baik hati dan penyayang binatang. Ia menghabiskan hari-harinya bernyanyi di taman istana sambil mengejar kupu-kupu dan burung-burung. Waktu berlalu dan tibalah hari ulang tahun Putrasih yang ke-16 tahun. Sesuai janji, Raja Sadu mengizinkannya bermain di hutan dengan didampingi oleh 3 pengawal raja. Sesampainya di hutan tersebut, Putrasih bernyanyi riang sambil mengejar kupu-kupu seperti kebiasaannya. Namun, kemajuan suaranya justru memicu kemarahan si penyihir jahat yang tinggal di dalam gua. Dengan kelicikannya, ia menyamar dirinya sebagai gadis desa yang ramah. Ia mendekati Putrasih dan berpura-pura mencari kayu bakar. Ia mengenal Putrasih. Kebaikan, kepolosan, dan kebaikan hati Putrasih membuatnya mudah percaya. Ia bahkan mengajak Putrasih masuk ke dalam istana keesokan harinya. Tanpa disadari oleh para pengawal dan Raja Sadu, Sirli mulai menanamkan tipu daya. Ia menjanjikan sebuah tempat rahasia yang dipenuhi oleh ribuan kupu-kupu cantik. Di suatu sore yang mendung, Putrasih meminta izin ayahnya untuk melihat tempat kupu-kupu tersebut bersama Sirli. Meski merasa bimbang pada cuaca buruk, Raja Sadu akhirnya mengizinkannya dengan syarat harus pulang sebelum gelap. Sesampainya di hutan tersebut, Sirli sengaja berjalan sangat cepat dan begitu. Tujuannya adalah untuk membuat para pengawal kelelahan. Siasat itu berhasil. Para pengawal yang mulai rentah dan lelah terpaksa beristirahat di bawah pohon di. Sementara Sirli masih terus melangkah mengikuti Sirli yang menjanjikan lokasi kupu-kupu sudah dekat. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suasana hutan semakin
mencoba untuk melarikan diri, namun Sang Putri memegangnya dengan sangat erat. Dan gadis penyamar itu menarik paksa Putrasih untuk memasuki sebuah gua. Batu besar secara ajaib menutup pintu gua tersebut. Dan di sanalah penyihir menunjukkan wujud aslinya sebagai penyihir jahat yang mengerikan. Ia tertawa parau dan mengungkapkan dirinya lah yang telah mencelakai ibu sang putri. Putrasih hanya bisa menangis dan memohon ampun kepada ayahnya karena telah melanggar peringatan untuk menjauhi batu besar tersebut. Para pengawal yang mengetahui bahwa mereka telah kehilangan jejak sang putri, mereka segera melapor kepada Raja Sadu. Raja Sadu dengan sigap dan kemarahan yang memuncak dan juga kekhawatiran yang memuncak, ia segera menelusuri kota tersebut. Ia memimpin perjalanan. Di tengah putusan asa mereka muncul keajaiban. Segerombolan kupu-kupu cantik terbang seolah memberi petunjuk jalan. Sesampainya di depan babak besar gua tersebut, Putrasih, Raja Sadu menantang penyihir tersebut untuk keluar. Dengan kekuatan bersama, para pengawal berhasil menggeser batu besar tersebut. Putrasih berlari dan memeluk ayahnya dengan penuh penyesalan. Namun, sang penyihir jahat tidak tinggal diam. Ia segera melancarkan kutukan pamungkas kepada sang raja. Namun, sebelum mantra jahat itu terucap, Raja Sadu bertindak lebih cepat. Ia mengutuk tempat persembunyian tersebut. Langit seketika dipenuhi oleh petir yang menyambar dahsyat. Dan tempat tinggal sang penyihir tersebut dikutuk menjadi batu besar di tengah laut. Sementara sang penyihir dikutuk menjadi burung-burung kecil yang senantiasa ada di atas batu tersebut. Dan tempat tersebut dikenal masyarakat sebagai Pantai Batu Burung. Raja Sadu dan Putrasih hidup bahagia di dalam hutan. Dan tempat yang menjadi saksi sejarah tersebut menandai berakhirnya ancaman jahat dari sang raja. Tempat tersebut dikenal masyarakat sebagai Pantai Batu Burung yang terletak di Sedap, Singkawang Selatan. Sekian cerita saya.